Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yanti, apa kabar? Siang Pak, kabar baik. Alhamdulillah kita bisa ketemu di hari ini dan saya senang sekali di session kali ini saya ingin Mbak Yanti share tentang pengalaman dari berangkat sampai kerja sini sampai mendapatkan lesson. Nah itu saya kira banyak cerita yang banyak info yang penting untuk teman-teman kita yang di Indonesia sehingga bisa sebagai pelajaran juga bisa untuk persiapan teman-teman yang lain yang berminat untuk bekerja di Nasional Ambulan sebagai IMT atau perawat ambulan gitu ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Mbak Yanti untuk share di sini di channel saya di YouTube. Insya Allah Imam Handoko Kurniawan. Bagi yang belum, silakan subscribe ya. Oke, ya insya Allah banyak info. Saya selalu mengadakan Zoom meeting, wawancara interview dengan teman-teman yang lain dari berbagai negara. Di Jerman, di Belanda, di Australia, dan rencananya insya Allah nanti ada update minggu depan. Kita akan wawancara juga dengan teman-teman di Jerman terkait dengan program G2G. Kemudian disusul dengan ke UK. Nah berhubung ya kali ini yang sangat mendesak dan memang dibutuhkan dan masih berlangsung proses perekrutan untuk Nasional Ambulan. Jadi saya kira ini prioritas saya sehingga saya minta dengan hormat Mbak Yanti untuk bisa share. Oke, sebelum kita share, silakan Mbak Yanti memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Yanti Kartina. Saya S1 saya lulusan Binawan 2006 dan profesi saya di Esa Unggul 2018. Asli saya dari Jakarta. Oke, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Pengalaman kerja di mana? Pengalaman kerja kalau di Indonesia saya pernah di Puri Indah, Pak, di bagian emergensi, di Siaga Raya kurang lebih 4 tahun, dan di Royal Progress di Sunter itu kurang lebih 2 tahun. Kalau di luar negerinya saya pernah di Arab, di Jeddah 1 tahun, dan di Jepang kurang lebih 4 tahun. Oh mantap, udah ke Jepang, di Arab, mantap ya. Sekarang lagi nyoba di Abu Dhabi. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Apa sih motivasinya kok udah di Arab, Saudi, kemudian ke Jepang, kemudian ke sini kerja di sini? Emang enak kerja di luar negeri? Ya ada enaknya, ada enggaknya Pak. Ya enaknya mungkin penghasilan kita bertambah, pengalaman kita bertambah, pertemanan kita bertambah, sosialisasi juga bertambah. Yang enggak enaknya ya itu Pak, jauh dari keluarga. Itu aja sih. Motivasi yang lain apa yang penting gitu, yang harus dimiliki seorang hingga bisa niat dan tercapai kerja di luar negeri kayak gitu? Tentu saja basicnya ya bahasa Inggrisnya ya Pak ya. Modal utama kerja di luar negeri itu adalah satu bahasa Inggris. Gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan intervensi apa-apa kalau misalnya bahasa Inggris kita tidak bagus. Dulu Pak motivasinya adalah tentang uang ya Pak ya. Gitu. Sekarang berubah. Sekarang uangnya udah banyak. Belum juga sih Pak, masih butuh. Cuman IMT ini bagi saya kan baru ya Pak ya. Saya biasanya kan kerja di hospital setting, terus tiba-tiba di pre-hospital setting. Itu buat saya itu pengalaman, motivasi yang sekarang itu ya mencari pengalaman sih. Di pre-hospital setting itu seperti apa. Memang di Indonesia juga ada pre-hospital setting, tetapi mungkin standarnya berbeda dengan di sini. Oke, iya. Kalau dari gimana sih prosesnya Anda bisa sampai ke sini? Bisa diterangkan? Prosesnya saya mendaftar di Binawan. Itu bulan Februari saya daftar. Terus saya
dikasih ada tes bahasa Inggris oleh pihak Binawan. Setelah saya dinyatakan lulus bahasa Inggrisnya, baru saya bisa masuk ke program IMT. Nah, di program IMT juga ada beberapa tes dari pihak nasional ambulannya gitu. Nah, dari pihak nasional ambulannya ada 2 tes, yaitu kognitif sama psikomotor. Sebelum saya mengikuti ujian tersebut, saya diberikan dulu training by online saat itu karena berhubung COVID. Jadi kami melakukan Zoom kurang lebih 2 minggu, diberikan pelatihan basic tentang IMT gitu. Trainingnya gimana? Siapa yang training? Trainingnya Bapak sendiri kan. Oke. Iya, tentang bahasa Inggris gimana itu? Penting nggak? Atau ada kesulitan atau gimana? Karena kan trainingnya semuanya pakai bahasa Inggris. Kalau untuk tesnya hanya conversation biasa kan ya Pak ya, kalau untuk tes di Binawannya. Tetapi kalau untuk di IMTB-nya kita belajar tentang medical conversation. Jadi medical term-nya yang harus kita pelajari, bukan hanya basic conversation, tapi kita juga belajar bahasa buku gitu loh Pak. Intinya bahasa buku itu seperti apa sih gitu. Karena kan beda dengan conversation ya gitu. Kalau buku itu lebih resmi. Itu aja sih yang paling sulit sih mungkin itu ya. Jadi kita memang harus paham tentang medical terminology gitu ya. Betul, sama sering-sering baca buku karena bahasa buku itu berbeda dengan bahasa yang sering kita ungkapkan sehari-hari gitu. Lebih baku gitu. Kadang ada beberapa bahasa yang kita tahu tapi maksudnya kalau pakai bahasa conversation kita tahu tapi kalau bahasa buku kita nggak tahu. Seperti itu sih Pak. Oke. Anda kan udah lulus S1, kemudian banyak pengalaman di bangsal-bangsal, kemudian setelah Anda tahu tentang IMT, bedanya apa sih kerja IMT sama dengan yang di rumah sakit? Atau kalau Anda punya pengalaman tadi menyebutkan di Indonesia sebetulnya udah ada, apakah ada bedanya itu? Sehingga kita kok perlu di training lagi itu apa? Mungkin wewenang sama tanggung jawabnya yang berbeda. Kalau ilmunya sebenarnya sama, misalnya how to gimana kalau misalnya kita punya pasien yang bleeding sebenarnya sama. Oke, begini dulu, begitu dulu gitu. Atau misalnya ada pasien unconscious, seperti apa sih yang harus kita lakukan? Sebetulnya sama saja. Cuman masalahnya ini adalah di pre-hospital setting yang notabene stafnya terbatas. Gitu. Cuman di lapangan itu 2 orang, maksimal 4 orang. Ada bantuan pun kita menunggu dulu beberapa menit gitu kan. Kalau di rumah sakit ada pasien unconscious, banyak orang yang terlibat. Terus yang kedua adalah perlengkapannya. Perlengkapannya itu terbatas di pre-hospital setting. Dan yang harus kita pahami adalah kita memang harus benar-benar siap di lapangan dengan perlengkapan. Jadi sebelum kita berangkat, kita harus melihat dulu betul-betul perlengkapan ini kita itu siap atau tidak untuk di lapangan gitu. Karena kalau di hospital setting kan oke, kurang ini tinggal ambil, kurang ini tinggal ambil. Tapi kalau di pre-hospital setting kan kita tidak tahu mau ngambil kemana gitu. Sedangkan kita hanya punya 1 ambulan. Itu saja sebetulnya Pak. Kalau ilmu saya yakin itu sama. Cuman perbedaannya adalah wewenang, tanggung jawab itu beda. Oke. Bisa dikatakan lebih mudah atau lebih susah gitu Pak? Gimana? Tidak bisa dibilang lebih mudah atau lebih susah ya Pak ya. Karena satu tim itu penting gitu. Tim itu penting. Jadi kita tidak bisa bekerja tanpa tim. Di hospital setting juga sama. Itu tim itu penting. Bedanya cuman ya kalau di hospital kita bisa diskusi dengan yang lain, dengan dokter, dengan spesialis dan segala macam. Kalau di pre-hospital setting beda. Tanggung jawab ada di tangan kita. Nggak mungkin apa sih yang harus dilakukan atau ada standar khusus seperti apa? Kalau misalnya Anda mendapatkan pasien itu urut-urutannya apa kayak gitu?
Ada sih Pak, ada. Ya hampir sama juga. Kalau misalnya kalau pasien trauma berarti XABC, hampir sama sih Pak seperti itu. Perbedaannya hanya di perlengkapan sama di staf aja sih sebetulnya. Oke. Sama di radio ya Pak, di radio. Di radio. Di hospital setting tidak ada radio, kalau di pre-hospital ada radio. Apakah Anda punya pengalaman menjadi perawat ambulan di Indonesia? Tidak punya Pak. Oke. Anda latihan BTCLS di Indonesia juga? BTCL-nya di Indonesia. Di Indonesia. Kemudian ada juga BHTLS di sini. Apa bedanya? Bedanya kita memang betul-betul basic EMTB. Kita tidak bisa melampaui yang namanya kewenangan dan kewajiban EMTB, itu kita tidak bisa. Gitu. Jadi kalau EMTB hanya sebatas ABC, kalau mau lebih itu kita menunggu paramedik supaya datang. Jadi pada saat misalnya kita ada pasien yang unconscious, butuh paramedik, ya kita hanya melakukan ABC-nya aja, maintenance-nya supaya stabil, baru nanti paramediknya datang. Di sini cepat kok Pak paramediknya datangnya. Jadi tidak menunggu lama, tidak ada macet kan di sini gitu. Oke. Cukup 5 menit nunggu paramedik sudah datang. Oke, iya. Proses ujian-ujiannya apa aja nih kalau setelah sampai di UAE? Tadi kan udah di training di Indonesia, disiapkan seperti itu, tes prometrik juga. Nah, yang di UAE itu apa saja yang di training, kemudian ujiannya seperti apa dan apa saja? Kita sampai di Abu Dhabi, kita di training ulang, itu kurang lebih 1,5 bulan. Kita di-train oleh tim edukatornya Nasional Ambulan. BLS kita kembali di training ulang karena mungkin mereka mau supaya kita punya standar yang sama dengan tim-tim yang lain, gitu, dengan staf yang sudah bekerja di sini. PHTLS juga kita training di sini di Abu Dhabi. Gitu. Terus ada namanya training EVOS untuk sebagai driver ambulans. Ada juga untuk training Airwings karena National Ambulan punya Airwings. Jadi semua semua training yang ada di National Ambulan diberikan kepada kita semua. Mungkin next adalah IV. Kita ada training IV tapi belum ada jadwalnya. Gitu Pak. Setelah di training tentu saja kita ada beberapa tes yang harus dilampaui supaya kita lulus di Nasional Ambulan sebagai EMTB. Jadi kita punya dua kategori. Satu adalah kita harus lulus di Nasional Ambulannya. Yang kedua kita harus lulus ambil sertifikat untuk prometriknya gitu. Oke, berarti di training dulu 1 bulan untuk persiapan sebagai EMT dan menghadapi ujian, gitu ya. Betul. Setelah selesai training, diuji juga written test, berapa skornya mereka sehingga bisa menilai siap enggak untuk ujian license sebagai EMT. Iya, betul. Kayak gitu. Kita tidak bisa mengikuti prometrik kalau misalnya kita tidak lulus EMTB di Nasional Ambulannya. Gitu. Mudah, susah, atau menantang? Menantang, karena saya sudah melampaui semuanya, jadinya kesannya mudah. Menantang sih Pak, buat saya sangat menantang, karena ini pengalaman baru saya, jadi ini menantang sekali. Bagi orang yang suka tantangan gitu, mungkin ini cocok untuk orang yang suka tantangan. Perlu belajar serius nggak untuk ujian ini? Atau kita santai-santai aja, atau sistem kebut semalam itu bisa nggak seperti yang di Indonesia? Ini harus serius sekali, harus dari awal. Mungkin sebetulnya persiapan kami kan 2 minggu ya waktu di Indonesia. Sebetulnya itu tidak cukup 2 minggu itu untuk memahami tentang EMTB. Memang ilmunya hampir sama.
Anatomi fisiologi hampir sama, cuman kan kita harus terbiasa dengan bahasa Inggris, harus terbiasa dengan medical term yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, itu yang mungkin mempersulit. Kalau serius, setiap tahapan harus serius memang. Oke, Sangat berarti disayangkan kalau tidak lulus. iya. Ya, bagi yang sudah lulus biasanya komentarnya mudah, tapi kalau yang Ya, belum lulus ya ada ya, sisa-sisanya gitu. Oke, siap. ya betul. Oke, anyway, selamat untuk Mbak Yanti sudah lulus dan sudah mendapatkan license sebagai Ya MTB. Pak, terima Dan kasih. itu sebagai perawat, sebagai EMT pertama kayaknya di Middle East perempuan. Iya, iya, Saya sudah survei. betul Pak. Iya, di Saudi, di Qatar belum ada ya. Jadi kita Iya termasuk betul. Anda sebagai perintis dan Anda harus bangga kayak gitu ya. Amin, 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 Pak, amin. Mudah-mudahan Oh, teman-teman banyak menyusul kesempatan yang diberikan oleh Binawan, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Gitu. ngomong-ngomong udah berapa lama di sini di UAE? Saya datang dari UAE itu bulan Juni akhir, Pak. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan. Mau 5 bulan. Bisa diceritain beratnya kerja sebagai MT? Awal-awalnya gimana? Tantangannya apa? Kayak gitu. Kita harus jadi saya punya satu cerita Pak, saya punya pasien ini baru sekali, saya baru datang ke UAE terus pertama kali bekerja. Untungnya senior saya baik. Jadi saya punya pasien yang jatuh dari jet ski, tapi sudah diangkat ke pantai gitu. Tapi dari jalan sampai ke pantainya itu jauh dan saya harus menggendong. Ada kita namanya green bag. Green bag itu semua perlengkapan ada di situ. Perlengkapan untuk airway, breathing, sirkulasi itu ada di situ. Itu kurang lebih 20 kilo. Itu harus saya gendong, terus belum light pack. Light pack itu kurang lebih 15 kilo. Itu kita harus bawa. Karena itu kan pasir ya Pak. Kalau pakai kursi roda juga sulit. Pakai berangkar juga sulit, akhirnya harus kita gendong. Nah, kesulitan di sini adalah begitu, kita harus bawa perlengkapan yang sangat berat. Gitu. Itu aja sih kesulitan di kita. Jadi bukan berat kerjanya, berat peralatannya. Iya. Sebetulnya kerjanya kalau kita punya partner yang enak, partner yang baik, Pak, semuanya itu bisa kita lalui dengan baik juga gitu. Ringan saja bawaannya. Kalau kita punya komunikasi yang baik dengan partner, komunikasi yang baik dengan dispatch gitu, itu bisa kita lalui dengan baik juga gitu. Oke, tantangan yang lainnya apa? Kan ambulan rescue gitu kan? Apa? Gimana menghadapi pasien-pasien yang gawat darurat, kecelakaan di jalan kayak gitu tuh gimana? Gampang, tension atau karena udah terlatih enak aja kayak gitu? Mungkin karena basic saya emergensi ya Pak ya. Jadi saya sudah terbiasa dengan kasus-kasus seperti itu gitu. Ya paling terkendala dengan bahasa seperti orang-orang, ada beberapa orang yang tidak mengerti bahasa Inggris, hanya bahasa Arab saja. Nah, saya masih terkendala dengan itu. Saya terus terang bahasa Arab saya sangat minimal sekali, jadi kadang kesulitan. Ada barrier language gitu. Seperti itu sih Pak kesulitannya. Oh. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah bisa. Oh ya ada pi wajah gitu. Oh ya ada sakit gitu kan, udah bisa. Oke. Gimana dengan teman-teman yang lain di kantor itu? Interaksinya menyenangkan atau gimana? Atau memang menantang? Perlu adaptasi yang susah? Kebetulan saya dapat lokasinya di Sharjah. Di Sharjah itu adalah tersibuk di Abu Dhabi. Jadi interaksi dengan teman-teman itu hanya paling maksimal 4 orang. Gitu. Ambulannya banyak. Ambulannya ada 39 ambulan.
Tapi karena kami sibuk, jadi paling kami bisa ketemu dengan 4 orang atau bahkan 6 orang. Paling kami ketemu di rumah sakit saja pada saat handover. Pada saat kami ngirim pasien ke rumah sakit, baru kita ketemu. Selama ini sih baik-baik saja. Kami ada di Nasional Ambulan hanya ada 3 nationality, Indonesia, Filipina, dan lokal. Hanya itu aja. Tidak ada yang lain. Jadi ya selama Anda bisa bahasa Inggris ya lancar-lancar saja. Tidak ada gosip di sini. Terus teman-teman satu sama lain saling support. Di sini enaknya bisa memilih tim yang menurut kita cocok. Kita bisa pilih. Kalau kita tidak mau dengan si A misalnya gitu, kita bisa bilang ke supervisor untuk tidak disatukan. Enaknya seperti itu, Pak. Kerjanya berapa lama? Berapa hari kerja, berapa hari libur? Kerjanya per hari 12 jam, 4 hari kerja dan 4 hari libur. Oke. Tadi saya nanya susah-susahnya cuma apa? Cuma berat aja membawa alat-alatnya aja. Yang lain nggak susah itu? Ya tergantung sih Pak ya. Kalau partner kita enak semuanya tuh bisa dilalui dengan baik sih Pak. Paling susah parkir gitu kan. Kami belum punya license mengemudi, jadi kami belum diberikan wewenang untuk ambulans. Mungkin nanti kalau misalnya kita sudah drive ambulan mungkin ada kesulitannya juga. Oh ya, ada yang salah paham itu perawat ambulan itu jadi supir ambulan. Tapi iya, pernah dengar kan gitu? Jadi satu ambulan itu kami ada 2, satu as a driver tapi dia nurse juga, yang satu as a medic gitu. Nah, biasanya kami bergantian 2 hari as a driver, 2 hari as medic. Jadi satu ambulan itu hanya 2 orang di dalamnya. Ada driver, ada mediknya gitu, Pak. Jadi bukan kami sebagai supir ambulan bukan juga gitu. Teman-teman yang belum join nanti kalau sudah di Abu Dhabi itu akan heran. Pada saat kita turun dari ambulan itu kita tuh kayak diliatin orang tuh kayak amazing banget gitu Pak. Kayak aduh kita itu apa gitu. Kadang saya juga bingung padahal kita orang biasa tapi dilihatnya itu kayak pokoknya bangga banget lah kita sebagai staff di ambulan itu. Nanti orang-orang tuh pas kita turun tuh sudah kayak artis aja gitu Pak. Foto-foto dulu nggak? Enggak lah Pak, kita malu sama seragam. Oke, sekarang senangnya apa? Yang Anda bisa sampaikan ke teman-teman sehingga bisa memotivasi teman-teman di Indonesia untuk bisa lebih semangat lagi dan ikut di sebagai perawat ambulan. Senangnya ya dapat pengalaman baru. Teman-teman akan tahu bagaimana standar yang betul bagi perawat ambulan itu seperti apa. Gitu. Kalau kita lihat di film 911 itu benar-benar memang seperti itu gitu. Skill Anda bertambah lah di sini. Gitu. Terus ya kesenangan kedua adalah setiap tanggal 28 kita bisa transfer ke keluarga. Boleh tahu kisaran gajinya berapa gitu? Harus dibilang nih Pak. Terserah aja sih, maksudnya menurut Anda cukup, nggak cukup, atau gimana gitu? Ya cukup atau tidak cukup kan tergantung orang ya Pak ya. Untuk sementara sih untuk saya cukup lah. Saya bisa kirim ke keluarga, bisa ya membanggakan keluarga di sana lah gitu. Cukup ya 30 juta kita dapat.
Oke, berarti ya lumayan lah. Jadi usaha keras kita atau pengorbanan kita pisah dengan keluarga untuk sementara ini terbayar dengan gaji itu, gitu ya? Bisa. I cannot say. Yang itu no comment. Oke, yang lainnya apa? Yang seneng-seneng apa? Bisa jalan-jalan ke Dubai. Udah jalan-jalan ke Dubai belum nih? Karena prioritas kami itu adalah ujian prometrik dulu, Pak. Jadi belum sempat untuk kemana-mana, hanya sekitaran saja. Kalau ke Dubai pas saya ujian aja, karena ujian kognitif saya di Dubai, ujian OSCE-nya saya di Abu Dhabi, hanya itu saja. Jadi kemarin itu kita banyak waktu kita habiskan untuk diskusi persiapan untuk prometrik gitu. Jadi kita belum sempat jalan-jalan kemana-mana. Mungkin menunggu teman saya Leni yang baru akan ujian tanggal 29 untuk CBT. Setelah lulus mungkin kita bisa jalan-jalan. Oke, kembali ke ujian lagi. Ujian di sini apa aja sih? Tadi kayaknya udah dijelaskan tapi belum jelas. Ujian tulis, kemudian ujian praktek, kemudian ada pelatihan supir juga, itu diuji juga. Iya, betul. Kalau ini ujian yang nasional ambulannya ya Pak ya. Kalau di nasional ambulannya setelah kita dilakukan training, kita ada ujian tulisnya. Setiap training maupun BLS, PHTLS ataupun EVOS ataupun Erwing itu pasti ada ujiannya. Gitu. Nah, untuk ujian IMTB sendiri pun ada. Gitu. Jadi dari 1,5 bulan itu, di dalam 1,5 bulan itu kita yang namanya IMTB, namanya BLS, PHTLS, sama semuanya itu kita ada. Jadi semua, kalau untuk IMTB-nya sendiri kita ada ujian tulis sama ujian praktek, sama dengan di Indonesia. Hanya saja kita mengacu kepada ujian prometrik gitu. Ada guideline yang harus kita ikuti. Soalnya berapa banyak? Kalau untuk IMTB-nya setiap, kan kita ada per chapter Pak. Jadi enggak secara keseluruhan. Jadi per chapter kita ada ujian itu kurang lebih 120-an untuk ujian tulisnya. Yang IMT? IMTB ya 120-an per chapter. Nanti secara total ada juga Pak ujiannya gitu. Yang untuk ujian lesson? Untuk ujian license itu 150 ya. 150 untuk CBT, kalau di Abu Dhabi bilangnya CBT untuk ujian tulis. OSCE-nya itu kita punya 2 station. Trauma, medical dan CPR. Medical sama CPR digabung, terus trauma berbeda. Kita nanti diuji oleh orang luar. Kebanyakan itu orang Australia, ada juga orang lokalnya, ada juga orang Sudannya, ada juga. Dari satu station itu ex-minernya ada 3 orang. Oke, berarti ujian tulis kayak UKOM gitu ya? Ya, kayak Oke. UKOM. CBT-nya harus lulus. Kalau CBT-nya nggak lulus, kita tidak bisa next step ke OSCE. Oke. Berarti ada kesempatan katanya 3 kali sampai lulus gitu ya? Kalau nggak lulus, Ya, betul. berarti nggak bisa. Oke. Iya, kalau CBT 3 kali lulus kita akan dipulangkan ke Indonesia. Tapi kalau OSCE kita bisa ngulang tahun depan Pak. Per tahun itu 3 kali. Oke. OSCE itu ujian praktek gitu kan? Betul, ujian praktek. Di dalamnya ada 2 station, ada trauma dan ada medical dan CPR. Medical dan CPR satu station digabung, yang lainnya trauma. Kasus diberikan oleh examiner, mereka hanya menjelaskan sign and symptom aja, kita harus tahu kasusnya apa. Oke, saya kira jelasnya untuk teman-teman itu kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan dan apa saja ujian-ujian yang perlu dijalani. Dari Indonesia juga
apa di training dulu, kemudian juga ada ujiannya. Setelah dinyatakan layak untuk lolos ujian, kira-kira lulus atau enggak, baru dilepas untuk ujian interview dan cognitive test atau written test, dan juga praktikal atau apa psikomotorik test itu di Indonesia. Jadi memang banyak sekali nih step-stepnya ini. Jadi menantang gitu ya kalau yang Iya, suka tantangan. Kemudian betul. setelah lulus di Jakarta, kemudian masih ada juga medical check up, kemudian juga ada psikotes ya Mbak ya. Ada Ada psikotes. psikotes, setelah itu clear semuanya lulus, baru berangkat. Setelah berangkat pun sebelum bekerja 1 bulan di training lagi Betul, persiapan untuk ujian UKOM model Abu Dhabi atau internasional apa namanya prometrik kayak gitu. Dan betul, di selama sebulan itu di training juga ada pembahasan tentunya tiap chapter, tiap bab diuji lagi. betul. Oke, berarti lumayan berat ini. Ya, Berat juga. awal-awal pasti teman-teman akan mengalami berat ya Pak. Satu berat, apalagi kita jauh dari keluarga, terus sistem yang berbeda dengan Indonesia, sistem pembelajaran dengan Indonesia gitu. Di sini memang tidak bisa main-main, tidak bisa kebut semalam itu tidak bisa. Oke, setelah itu dinyatakan lulus di Nasional Ambulan dengan ujian tertulis, baru kita didaftarkan untuk tes prometrik. Oke, Betul, iya namanya apa? betul. CBT gitu ya. Ada Ya, kesempatan 3 seperti. kali. Setelah lulus CBT atau written exam, baru ke ujian praktek atau namanya apa? Betul. OSCE. Iya, oke. Oke. Saya kira udah jelas. Nah ini itu yang penting. Kemudian tadi ada pengalaman-pengalaman yang menantang seperti diceritakan oleh Mbak Yanti. Oke. Kemudian apa? Orang ada juga yang bertanya itu, saya sering posting di Facebook pas panas 50 derajat. Udah pernah mengalami di sini? Atau gimana Eh, iklim di sini? kami sudah nggak mengalami yang 50 itu, karena kan kami kerja di luar ya Pak. Kalau pre-hospital setting kan kami kerja di luar, bukan di dalam yang hospital setting yang ada AC-nya gitu. Kita sudah di luar, tapi ya itu salah satu resiko. Awal-awal sih memang panas, apalagi bagi saya yang berhijab gitu ya, panas sekali gitu. Tapi lama-lama terbiasa. Kalau kerja emang nunggunya di mana? Di luar gitu? Kami ada stationnya. Tergantung stasiun mana yang kita dapat. Jadi kalau di Sharjah, karena kota terbisi di sini gitu di Abu Dhabi, jadi kami banyak sekali stasiun, ada 12 stasiun kalau nggak salah. Jadi kami harus cover semua stasiun itu. Jadi kalau satu ada pasien, berarti kami harus pindah. Satu ke pasien, satu harus pindah. Seperti itu sih Pak. Maksudnya tinggal di ruangan atau duduk di ambulan selama Kadang duduk di NB? ambulan, kadang di ruangan. Bisa tidur nggak kalau dinas malam itu? Tidak bisa. Jangan harap bisa tidur, apalagi hari Jumat Sabtu, orang libur semua, jadi banyak yang ke cottage atau kemana, banyak sekali gitu. Nah itu pasti panggilan itu banyak banget. Oke, sehari berapa rata-rata dapat pasien? Rata-rata 6 sampai 8. Oh, lumayan. Ya, yang paling susah adalah kita dapat pasien COVID, Pak, karena kita harus full kan, sedangkan di luar itu panas gitu. Nah, itu yang tersulit bagi kita Oh, dibandingkan cardiac arrest atau apa gitu ya. Yang paling sulit adalah kalau kita dapat pasien COVID. kasus terbanyak yang selama ini ditangani apa? Cardiac arrest dan karena kemarin-kemarin sedang panas di kita, jadi heat stroke itu banyak.
ada pengalaman yang istimewa, yang unik atau yang apa ya, luar biasa gitu selama beberapa bulan ini atau selama pertama kali bekerja gitu? Ada yang menarik bisa diceritakan? Yang menarik adalah kalau di Abu Dhabi rumah tangga berantem yang dipanggil ambulans. Suami istri berantem yang dipanggil ambulans. Yang menarik di sini adalah kasusnya kayak perkelahian yang seperti itu, Pak, yang melibatkan polisi, yang melibatkan ambulan, melibatkan civil defense, itu kan tim semua turun gitu. Itu keren lah buat saya gitu. Menunggu scene safe itu seperti itu. Ada penggerebegan kayak narkotika dan sebagainya, itu melibatkan kita. Atau kasus misalnya, teman saya dapat yang HEMS, kita menggunakan helikopter, nah itu keren. Oh iya, tadi ada mungkin bisa dijelaskan tentang kan dilatih menjadi supir ambulan gitu ya. Itu namanya Ya. apa? Kemudian juga tentang air wing juga itu yang dilatihkan apa gitu. Pertama yang ambulan, ya. Silakan. Kalau yang ambulan ada namanya EVOS training. Kita dilatih attitude sebagai driver ambulan seperti apa, karena teman-teman kalau di Abu Dhabi supir itu kita di kiri. Kalau di Indonesia kan di kanan. Nah, kita di kiri kalau di sini. Jadi kita diajari attitude-nya seperti apa, aturan-aturan sebagai supir ambulans seperti apa, kapan kita harus menyalakan sirine, kapan tidak. Nah, itu kita dikasih pelajarannya. Gitu. Berapa kecepatan yang harus dilalui oleh seorang supir ambulan, mana yang melanggar, mana yang tidak, itu dikasih pelajaran seperti itu. Itu namanya EVOS training. Sedangkan untuk Airwings namanya apa namanya Kak? Airwing itu dari M. Marshalling training namanya. Itu bagaimana kita approach ke helikopter, dari arah mana aja kita harus approach ke helikopter, lingkungan seperti apa sih, karena ternyata lingkungan itu tidak semudah yang kita bayangkan, seberapa luas, seberapa lebar itu harus kita perkirakan, dan lingkungannya harus bersih dan segala macam, karena ada helinya nanti katanya akan tertarik gitu. Bagaimana posisi badan kita approach ke helikopter itu kita akan dilatih. Seru kalau sudah training seperti itu, seru. Oke, nggak diajarin nyupir helikopter? Maunya seperti itu, tapi ternyata tidak. Cukup supir ambulan aja. Oke, wah menarik juga ini ya. Saya terus terang kehabisan pertanyaan. Apalagi yang mau diceritakan ini? Ya. Yang menarik ya, gitu, yang perlu tahu teman-teman di Indonesia gitu. Apa ya? Apa Bu? Paling di sini tidak ada diet sih Pak. Diet? Iya, tidak boleh diet di sini karena bagaimanapun kita harus bawa barang yang berkilo-kilo kan. Gitu. Kadang kita punya pasien di apartemen lantai 10 gitu. Ya udah kita harus masuk ke apartemen, apalagi kalau misalnya liftnya kecil, tidak bisa pakai brangkar gitu. Mau nggak mau kita harus nurunin pasien itu ke bawah itu dengan manual gitu. Jadi jangan diet di sini. Oh iya, udah berapa bulan di sini, kemudian naik berapa kilo atau turun berapa kilo itu? Ini kan ada hubungannya dengan diet itu. Sama Pak, standar. Kalau di Indonesia cepat naik, kalau di sini susah naik, standar. Karena barang-barangnya berat. Mungkin kalau kata teman saya sih, saya tambah kurus katanya. Oh gitu. Ada teman kalau nggak salah nggak suka makan nasi katanya diet. Nah sekarang suruh bawa-bawa yang sudah makan Pak, sudah makan nasi.
suruh bawa 20 kilo itu sekarang udah makan nasi? Oke. Sudah makan nasi Pak sekarang. Ada orangnya di belakang saya Pak. Sudah makan nasi Pak sekarang. Karena tanpa itu kita nggak bisa bergerak lincah gitu. Karena memang pasien jangankan alat-alat gitu ya, pasien aja di sini berat-berat karena tinggi besar semua. Jarang ada yang kecil, paling yang kecil ya pediatrik saja yang kecil. Kalau pasien dewasanya itu berat-berat sekali. Oke, terima kasih. Kayaknya sudah mencakup semuanya. Mungkin ada pesan dan pesan sebelum nanti saya ingat lagi untuk teman-teman yang di Indonesia biar memberi semangat atau memotivasi untuk bekerja di sini, Mbak Yanti, silakan. Buat teman-teman yang akan join ke IMT, ini adalah pengalaman yang bagus, yang sangat menantang untuk teman-teman semua. Saya sih harapan saya tidak bolos dalam training saja sih, itu aja, karena itu sangat penting. Itu adalah basic kita untuk bisa masuk ke IMT di Nasional Ambulan. Kalau teman-teman sudah masuk ke Nasional Ambulan, itu Nasional Ambulan akan membantu kita dalam menghadapi ujian prometrik. Kita disiapkan. Jadi yang utamanya adalah di Indonesia supaya bisa masuk ke Nasional Ambulan dulu. Jadi penting buat teman-teman ikut hadir di setiap training yang diadakan oleh Binawan. Itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Emang semuanya udah tercakup semuanya setelah saya dapat contekan ini. Iya. Terima kasih Mbak Yanti atas sharingnya, ceritanya. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang di Indonesia sehingga tidak hanya setia menunggu atau sabar menunggu menjadi PNS Nasional Ambulan atau menjadi perawat ambulan atau apapun kesempatan yang ada di luar negeri adalah suatu alternatif gitu ya. Betul sekali. Oke, banyak sekali lowongan-lowongan dan memang perlu syarat yang utama itu ya kalau sementara ini masih bekerja di Indonesia kemudian berniat untuk bekerja di luar negeri atau dimanapun, syarat utama saya kira bahasa Inggris. Mau ke Eropa, ke Jerman, kemana, kalau bisa bahasa Inggris juga suatu nilai plus gitu ya, tambahan karena bahasa internasional. Dan juga di Arab juga yang penting juga persiapan nomor 1 bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Anda tidak bisa bahasa Arab kan, ternyata Anda datang ke sini. Dan di sini nanti insya Allah setelah beberapa lama kemudian berinteraksi dengan orang atau pasien, semakin hari semakin banyak dan insya Allah bisa dengan sendirinya. Jadi sekali lagi bahasa Inggris itulah yang utama karena ujiannya juga bahasa Inggris. Iya. Iya. Kemudian kita tidak cukup hanya bisa daily conversation, ngomong aja, tapi akademik English juga harus bisa. Jadi apa? Bahasa Inggris sesuai yang di buku medical terminology itu sangat penting untuk kita pelajari. Ya, mungkin betul, itu pertemuan kita kali ini semoga bermanfaat. Insya Allah kalau ada banyak komen kemudian ada pertanyaan lagi, siap ya diundang lagi. Siap Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, salam untuk semuanya. Semoga sukses selalu dan dimudahkan dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.